Sahabat-sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi khutbah Jum'ah. Silahkan pembukaan khutbah dan penutupan khutbah dibuat sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah Allah SWT dalam menciptakan kehidupan ini adalah adanya hal-hal yang saling berlawanan. Ada siang dan malam, ada sehat dan sakit, ada iman dan kufur, ada kebaikan dan keburukan, ada bermanfaat dan ada yang merusak. Semua itu Allah hadirkan sebagai ujian bagi manusia. Dengan ujian itulah tampak siapa yang memilih jalan kebenaran dan siapa yang mengikuti jalan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah, tidaklah sama antara yang buruk dan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik perhatianmu. Al-Maidah 100. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah prinsip besar dalam kehidupan. Kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikutnya, dan keburukan tidak berubah menjadi baik hanya karena banyak dilakukan manusia. Betapa sering suatu yang haram tampak menarik, betapa sering kita melihat kemaksiatan tampak menyenangkan, dan betapa seringnya kebohongan tampak menguntungkan. Namun Allah menegaskan bahwa yang baik tetap baik, dan yang buruk tetap buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak sama antara manusia yang baik dan manusia yang buruk. Allah berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Mereka tidaklah sama. Mereka tidak sama. Orang beriman hidup dengan petunjuk Allah, sedangkan orang fasik hidup mengikuti hawa nafsunya. Mungkin keduanya berjalan di bumi yang sama, hidup di negeri yang sama, di kota yang sama, tetapi tujuan hidup mereka berbeda. Jalan mereka berbeda, dan akhir perjalanan mereka pun berbeda. Tidak sama pula antara yang baik dan amal yang buruk. Tidak sama pula antara amal yang baik dan amal yang buruk. Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Dan tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Fussilat 34. Amal yang paling baik adalah tauhid, yaitu mengisahkan Allah. Dan dosa yang paling buruk adalah syirik, yaitu menyekutukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak sama pula antara ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu." Kepadanya lah naik perkataan yang baik. Fatir 10. Karena itu, biasakan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Seperti zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, memberi nasihat, ucapan yang menenangkan hati, dan perkataan yang membawa manfaat. Sebaliknya, jauhilah ucapan yang buruk, seperti dusta, ghibah, fitnah, namimah, cacian, sumpah palsu, serta segala ucapan yang menyakiti sesama. Sebab lisan yang tidak dijaga dapat menjadi penyebab kebinasaan seorang pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak sama pula antara harta yang halal dan harta yang haram. Allah SWT berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Al-Baqarah 276. Mungkin harta haram tampak banyak dan menggiurkan, namun keberkahan tidak pernah hadir dalam harta yang diperoleh dengan cara yang dimurkai Allah. Tidak sama pula makanan dan minuman yang halal dengan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang musafir yang telah lama melakukan perjalanan. Rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Oh Tuhan, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku." Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia tumbuh dari sesuatu yang haram. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa anna yustajabu lidzalik?" Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, seorang mukmin sejati adalah pribadi yang dipenuhi dengan kebaikan. Hatinya baik, akhlaknya baik, perkataannya baik, pekerjaannya baik, makanannya baik, penghasilannya baik, pergaulannya pun baik. Ia berusaha menjadikan seluruh hidupnya bersih dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang mukmin sejati adalah orang yang baik. Karena itu, penghuni surga disambut dengan firman Allah, "Salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin." Salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian. Kalian telah menjadi orang-orang yang baik, maka masuklah ke dalam surga untuk selama-lamanya. Az-Zumar 73. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk, manusia tidak boleh hanya mengandalkan akalnya semata. Sebab apa yang dianggap baik oleh manusia, oleh akal manusia, belum tentu baik menurut Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh manusia, maksudnya oleh akal manusia, belum tentu buruk menurut Allah. Karena itu, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menunjukkan kepada manusia jalan yang benar. Melalui para utusan-utusan Allah, kita mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Melalui utusan-utusan Allah, kita mengetahui mana yang diridhoi Allah dan mana yang dimurkainya. Melalui petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui jalan menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena itu, siapa yang menginginkan keselamatan dirinya, hendaknya mempelajari sunnah Nabi, ajaran Rasulullah, meneladani akhlaknya, mengikuti petunjuknya, dan menjadikan beliau sebagai panutan dalam seluruh aspek kehidupan. Jemaah yang dirahmati Allah, di zaman yang penuh fitnah ini, banyak keburukan dihias sehingga tampak indah, dan banyak kebaikan diremehkan sehingga tampak tidak menarik. Maka jadikanlah Al-Quran, jadikanlah syariat Islam, jadikanlah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai timbangan hidup. Tanyakan kepada diri kita, apakah pekerjaan kita halal? Apakah makanan yang kita bawa ke rumah halal? Apakah ucapan kita diridhoi Allah? Apakah pergaulan kita mendekatkan kepada surga atau justru menyeret ke neraka? Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang baik, yang mencintai kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan diwafatkan dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Amin. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, silakan khutbah yang kedua disusun sendiri dan cantumkanlah doa ini ke dalam khutbah keduamu. Allahumma ja'alna minat thayyibin waj'al a'malana thayyibatan wa aqwalana thayyibah wa arzaqana thayyibah wa khtim lana bil husna. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Atsib.